Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sahur, alhamdulillah saya Iriana Mardanus bisa kembali bersilaturahmi dengan sahabat sahur di program Ramadan Kompas TV, apalagi kalau bukan sahur time, insya Allah berkah. Nah, hari ini tema pembahasan kita menarik karena ini dekat sekali dengan Indonesia, keindonesiaan, mengetahui bagaimana Indonesia ini sangat beragam. Nah, itu dia kata kuncinya. Kita akan membahasnya hari ini, tentu Yanda tidak akan sendirian, sudah ada Natasha Rizky, Aca yang akan juga menemani sahabat sahur dalam ngobrol-ngobrol kita hari ini. Aca, apa kabar? Alhamdulillah baik, seperti biasa Yanda. Yanda gimana hari ini? Pastinya alhamdulillah baik, dan walaupun pagi-pagi ini tetap semangat ya. Iya benar, jangan lupa sahurnya juga dijaga ya. Oh, dan jangan buru-buru sahurnya nanti keselak ya, Ca. Iya benar. Nah, untuk membahasnya hari ini sahabat sahur, tema kita menjaga toleransi. Ini di studio Kompas TV sedikit lebih ramai karena kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Ini saya perkenalkan dulu yang di sebelah saya. Ini ada Ustadz Yudin Takyudin, izin. Nah ya, ini panggilannya adalah Gustaki. Gustaki ini juga sebagai pengasuh Ponpes Asaadah Bogor. Selamat pagi Gustaki, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini dekat Aca, silakan Ca. Ya Yanda, ini juga di sebelah Aca, Masya Allah. Ini kita juga sudah kedatangan Kang Amin, Syaifullah Amin sebagai Takmir Masjid Al-Munawwarah Ciganjur. Assalamualaikum Kang Amin. Assalamualaikum Kang Amin. Alhamdulillah baik semuanya ya. Narasumber kita pada pagi hari ini alhamdulillah. Nah, Yanda, ini kalau ngomongin toleransi ya, ini kan yang namanya Indonesia ini dianugerahi Allah dengan beragam etnik, bahasa, daerah, dan kekayaan alam yang luar biasa dan banyak sekali perbedaan ya. Nah, alhamdulillah kondisi ini menjadi penguat dan pemersatu bangsa justru Allah, nih. harus ya. Jadi jangan malah jadi pemecah, justru harusnya menjadi pemersatu ya Yan ya. Betul sekali Ca. Benar, nah maka dari itu ini langsung aja kita mendengarkan Mau'idul Hasanah dari guru-guru kita pada pagi hari ini. Lanjut nih untuk Gustaki mungkin ya Yan ya. Boleh. Kita tanyakan pertama. Mungkin ke Gustaki dulu ya Ca ya. Benar. Nah, kita sebelum nanti Gustaki membahas juga mengenai bagaimana situasi di Indonesia dan juga toleransi di Indonesia itu sendiri. Yang dan nanya ke Gustaki. Gustaki, sebenarnya kalau dari perspektif ajaran agama Islam gitu, sepenting apa, sebesar apa sih toleransi itu harus dijaga oleh umat Islam? Itu dulu Gustaki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Islam itu adalah agama damai. Sehingga semestinya Islam itu dan penganutnya menebarkan nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai keharmonisan. Bahkan luar biasanya, sholat itu ditutup dengan salam. Dan sunnahnya kita maklumi bersama, tengok kanan, tengok kiri. Ini pun lagi-lagi adalah sebuah isyarat, tebarkan kedamaian ke seantero yang ada di kanan maupun kiri kita dan di seluruh penjuru. Karena itu toleransi, menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, itu adalah sebuah keniscayaan utamanya dalam nuansa Indonesia. Oke, itu ya. Nah, tapi Gus, kalau dari ajaran Islam sendiri, sebenarnya umat Islam ini memang menjaga toleransi ini adalah sebuah kewajiban yang sangat harus dilakukan, atau sebenarnya seperti apa sih Gus? Baik, Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, betul ya? Betul. Kita harus bisa mencitrakan bahwa negara kita ini dengan penduduk yang mayoritas adalah Muslim, harus bisa menciptakan rasa kedamaian tadi. Sehingga kalau citra itu terbangun dengan baik, maka sukseslah kita sebagai umat Islam mencitrakan citra Islam yang positif. Masya Allah. Jangan sampai justru hanya ulah beberapa orang, katakanlah oknum, kemudian rusak citra keislaman kita. Itu penting. Ini dia nih, bener ya yang tadi kata Gustaki bilang bahwa jangan sampai hanya karena 1-2 oknum akhirnya citra Islam kita yang justru jelek gitu, apalagi mengatasnamakan Islam. Nah, ini kita beralih ke Kang Amin nih, Kang Amin mohon izin nih. Ini sebenarnya kenapa sih toleransi itu sebegitu pentingnya gitu loh di umat Islam terutama ya, dan juga Indonesia? Mohon izin Kang Amin. Ya, jadi begini, di dalam masyarakat Muslim Indonesia, sumber hukum seperti juga seluruh dunia masyarakat Muslim adalah Al-Quran dan hadis. Tapi dalam penerapannya masyarakat Muslim Indonesia itu mengenal adanya khazanah Islamiyah, dan yang paling terkenal menjadi dasar sebagai tradisi keislaman di Indonesia, sumber-sumbernya adalah kitab kuning. Nah, pada hari ini saya membawa kitab Majalisus Saniyah, dan kita akan dengarkan sebentar sebelum nanti kita menjawab pertanyaan Mbak Aca. Silakan. Masya Allah, silakan. Jadi di dalam kitab Majalisus Saniyah halaman 72,
dijelaskan bahwa i'lam annal imana wal ibadata la yatimmul maqsudu minhuma illa bisalamatil anfusi wal uquli wal amwali. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keimanan dan ibadah itu tidak sempurna maksudnya, tidak sempurna tujuannya, kecuali kalau iman dan ibadah itu dilaksanakan dengan adanya keselamatan jiwa, dengan adanya keselamatan harta, dan juga dengan adanya keselamatan akal. Ibadah itu bisa terjamin kesempurnaannya kalau jiwanya, nyawanya aman, hartanya aman, tidak takut dicuri, dan juga akalnya aman, tidak takut menjadi stres karena ibadah dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya juga bahwa ibadah itu juga harus bisa memberikan rasa aman, baik kepada yang beribadah maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar orang yang beribadah tersebut, baik itu secara tempat maupun secara lingkungan. Kita sholat, jangan sampai orang itu malah takut kalau kita sholat. Kita bersedekah, kita berzakat, jangan sampai orang malah takut kalau kita bersedekah berzakat. Jangan-jangan sedekahnya ini nanti malah membuat kita keracunan misalnya, memberi makan kepada orang di jalanan bersedekah misalnya, jangan sampai itu membuat rasa takut yang begitu. Kita memakai baju misalnya, jangan sampai kita memakai baju yang menakutkan gitu kan. Contoh di Indonesia misalnya, orang tidak boleh memakai baju atribut tentara sembarangan kalau dia bukan tentara. Nah, itu sama begitu. Orang tidak boleh beribadah, tetapi kalau tujuan ibadah atau dampak dari ibadahnya itu justru membuat orang takut. Nah, itu adalah penting di dalam kita beragama agar agama itu menjadikan orang merasa sejuk, orang merasa tentram, bukan sebaliknya orang merasa takut beragama atau orang merasa takut dengan adanya orang yang melakukan ibadah-ibadah keagamaan. Nah, disitulah kenapa toleransi itu menjadi penting. Jadi jangan sampai kita ini beribadah tetapi malah mengganggu orang lain. Atau sebaliknya, kita itu merasa terganggu dengan ibadah orang lain. Jadi dua-duanya ini harus saling memahami antara yang beribadah dan antara orang yang ada di dekat atau di lingkungan orang yang sedang beribadah. Contohnya misalnya ketika puasa kan, puasa. Nah, hari ini kita sahur kan, besok kita puasa. Kita puasa, jangan sampai ketika kita puasa itu malah membuat orang yang tidak puasa itu tidak nyaman. Nah, itu jangan sampai. Misalnya ada orang yang kebetulan agamanya berbeda, keyakinannya berbeda dengan kita, terus kita puasa, ada orang itu waktunya jam makan siang misalnya. Nah, ternyata kita puasa, terus kita negur, kamu jangan makan dong, saya kan puasa, hormatin jangan saya. Jangan depan saya dong, saya puasa misalnya. Ya, misalnya begitu. Padahal kan keyakinannya beda. Itu dari sisi kita, ya tidak boleh begitu, kita nggak toleran. Tetapi juga sama dari sisi yang makan. Kalau dia tahu temennya itu puasa ya jangan sengaja makan di depannya atau mengiming-imingi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Itu ya contohnya tadi ya, masalah makan di bulan puasa itu. Yanda juga sering lihat sih, kalau kita lagi bulan puasa banyak misalkan emang restoran-restoran di pinggir jalan nutup juga tuh. Pakai apa namanya, tirai lah ya. Gorden itu juga salah satu bentuk toleransi yang menghormati kita-kita yang mungkin lagi puasa juga ya bagi restoran-restoran tersebut gitu ya, Caya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang yang tidak berpuasa pun boleh masuk juga. Jadi benar-benar saling menghargai. Dua arah begitu lah ya toleransi itu pastinya. Nah, kalau boleh flashback sedikit nih, Kang Amin, mungkin ke Gustaki juga deh. Kalau dulu di, kalau tadi kan contohnya sangat ketat sekali dengan masyarakat sosial di Indonesia saat zaman sekarang gitu kan. Kalau di zaman dulu, Gustaki mungkin sedikit nih sebelum nanti kita sambung gitu ya. Adakah contoh-contoh dulu di zaman Nabi, misalkan toleransi itu mengapa terlihat sangat penting sekali misalnya? Baik, kita maklumi bahwa Madinah juga tidak hanya diisi oleh satu agama. Artinya ada dari kelompok Nasrani, ada dari Yahudi. Dan Nabi
tidak memaksakan kehendak dan mempersilahkan untuk hidup berdampingan masing-masing. Bahkan kita maklum ada istilah Piagam Madinah, sehingga mempersilahkan masing-masing untuk menyelenggarakan peribadatan agama masing-masing. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada surah Al-Kafirun. Misalnya, ini di tangan saya ini ada tafsir Jalalain. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran tentu butuh juga tafsirannya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Artinya kita dengan apa yang kita yakini, apa yang kita imani, mereka silakan menjalankan dengan peribadatan yang mereka yakini dan imani. Dan bahkan kita langsung ke ujung, ke ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya saling menghormati, menghargai satu sama lain. Itu dalam Al-Quran sudah ditegaskan. Kita menghargai satu sama lain. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini, menghormati, saling menghargai, itu juga sudah ada contoh dan teladannya. Nah, itu dia. Tadi sudah menyinggung sedikit apa yang ada di dalam kitab juga, begitu kan, ada di zaman Nabi dulu ya. Nah, sebelum kita lebih mendalam lagi nih, membahas tentang menjaga toleransi juga di Indonesia, kita jeda sejenak, sahabat sahur. Tapi sebelumnya kami juga ingin kembali mengajak Anda, bagi Anda yang ingin membagikan sedikit rezekinya, Anda dapat berdonasi dan berzakat untuk UMKM Bangkit di rekening BCA 0680192677 NUKR Lazisnu, atau bisa langsung scan barcode yang ada di layar televisi Anda. Lanjut nih, ini kita akan ngobrol lagi sama guru-guru kita. Gus Taki mohon izin ini melanjutkan yang tadi nih Gus Taki, bagaimana Islam itu sangat menghargai dan menjaga toleransi ini ya. Nah ini tapi seperti apa sih bentuk-bentuk toleransi yang diperbolehkan dalam Islam? Mohon izin Gus Taki, silakan. Baik, tasamuh itu arti kalau dialih bahasakan adalah toleransi. Ya. Samahah, tasahul, memberikan kemudahan kepada orang yang berbeda dengan kita. Secara umum, bahwa kita toleransi pada umumnya adalah dalam urusan sosial muamalah. Tapi kalau kita rincikan lagi, pertama adalah dalam masalah berbuat adil dan berbuat baik. Dalilnya adalah Al-Mumtahanah ayat 9. Di bagaimana kita berbuat adil, jangan sampai mentang-mentang kita jadi ketua RT lalu ada kemalingan motor. Kita tuduh tetangga kita yang menurut kita kebetulan berbeda keyakinan. Subhanallah. Tidak adil. Ya. Padahal yang mencuri bukan dia. Tetap harus adil. Berbuat baik. Untuk berbuat adil. Kemudian yang kedua, berbuat baik dalam urusan kemanusiaan. Seperti menengok. Kalau kita punya tetangga, dia kemudian sakit, maka jangan tanya agamanya. Atau ketika kita lewat di satu sungai atau danau, lantas ada yang tenggelam, minta tolong, apa kita harus tanya, apa agama Anda? Ya keburu meninggal, tenggelam. Ya, maka dilihat dari sisi kemanusiaannya. Dan yang ketiga batasnya adalah menghargai, menghormati prinsip keyakinan mereka. Betul kita ini berbeda keyakinan, tapi kita juga harus menghargai, karena tidak bisa dipaksakan. Ya, lakum dinukum waliyadin tadi, bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Tidak bisa kita paksakan. Nah, itulah kira-kira batasan-batasan kita menghargai satu sama lain. Tasamuh, toleransi. Gitu. Jadi kalaupun kita berbeda, nah ini yang tadi perlu digarisbawahi juga ya. Jadi kan agamamu, agamaku, agamaku. Tadi kata Gus Taki bilang kita juga harus menghargai prinsip dari perbedaan secara akidah ya. Nah itu juga harus dipahami. Tadi Gus Taki juga sudah menjelaskan. Tadi Gus Taki juga sudah mengutip sedikit ya ayat Al-Kafirun gitu ya. Tapi kalau mungkin ke Kang Amin nih, Kang Amin, ada nggak sih ayat-ayat lain yang memang menggarisbawahi pentingnya toleransi kita sebagai umat Islam dari Al-Quran misalkan? Bagaimana pentingnya toleransi tadi, menjaga toleransi, Kang Amin, silakan. Tentu saja bahwa Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam itu memiliki banyak dalil yang
menjelaskan mengapa toleransi itu penting dan harus dilaksanakan. Selain tentu saja seperti surat Al-Kafirun tadi, ada juga surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Yunus ayat 99 dan beberapa yang lainnya. Nah, saya akan membacakan sedikit tentang surat Al-Baqarah ayat 256. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha wallahu samiun alim. Di dalam tafsirnya, la ikraha fid din ay 'alad dukhuli fihi. Tidak ada paksaan di dalam agama, artinya seseorang itu tidak boleh dipaksa untuk memeluk satu agama. Kenapa ini dijelaskan? Karena pada dasarnya Islam itu juga membawa pesan dakwah agar kita menyampaikan kebenaran, agar kita menyampaikan kebaikan kepada orang-orang lain. Nah, kebaikan secara akidah adalah tentu dengan menjadi orang mukmin. Tetapi meskipun kita sudah menyampaikan, kita tetap tidak boleh memaksa orang-orang itu untuk beriman. Oh, itu dia ya. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak memahami bahwa iman itu tidak boleh dipaksakan, maka mereka menggunakan berbagai cara untuk memaksa orang lain agar beriman, kalau perlu dengan kekerasan dan membunuh. Nah, padahal ini tidak boleh. Sudah dijelaskan tadi bahwa di dalam keimanan itu tidak boleh adanya keterpaksaan. Itu seperti itu. Itu ada di Al-Baqarah tadi ya? Ya, surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, jadi sebenarnya tadi seperti yang dikatakan sama Kang Amin ya di awal, bahwa agama itu kan harusnya membuat orang tenang gitu. Jangan sampai karena dipaksakan akhirnya menjadi citra yang buruk gitu bagi agama itu sendiri ya, Kang Amin. Iya. Masya Allah. Nah, ini terkait juga di Indonesia nih, Aca, Kang Amin, Gustaki, ini mungkin lebih spesifik lagi kita agak mengerucut. Satu sisi kalau di Indonesia sendiri kita memang mayoritasnya Muslim, agama Islam gitu penganutnya. Tapi bagi umat Islam sendiri, Gustaki, kita punya landasan negara yang namanya Pancasila. Kadang ada mungkin beberapa orang yang ini saya sebenarnya lebih yang mana nih? Lebih mengedepankan Pancasilanya atau Islamnya untuk sebagian orang seperti itu. Nah, Gustaki sendiri melihat fenomena di Indonesia ini seperti apa kalau dilihat dari perspektif yang tadi? Baik, para ulama dan juga tentunya para pendiri negeri ini sudah sepakat, sudah sepakat terhadap Pancasila. Kalau kita lihat dari perspektif agama Islam, Pancasila tidak bertolak belakang dengan agama. Mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Islam ada qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana bahwa kita harus menghormati, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan dalam Al-Quran ada satu kutipan ayat, barang siapa yang membunuh satu orang maka seakan-akan membunuh banyak orang. Dan bagaimana kita juga harus menjaga nyawa seseorang. Apalagi meskipun kita berbeda keyakinan, kita harus saling menghargai. Jangan hanya gara-gara beda perkara, apalagi yang sifatnya tidak prinsipil, lalu kita mudah dan menganggap murah nyawa seorang. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Agama kita, agama Islam mengajarkan persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan sebagainya. Ini mengajarkan kita hikmah, bijaksana, adil. Kemudian terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, apa yang salahnya? Gitu. Kalau kita lihat dari perspektif agama Islam. Apalagi kalau dikaitkan dengan konteks ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Tidak ada yang bertolak belakang. Sehingga kalau pertanyaannya mana yang didahulukan, ya agama Islam. Dan agama Islam mempersilahkan dan mengakui nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Karena memang keduanya sendiri nilainya ya bertautan tadi ya? Ya bertautan. Gustaki ya? Ya karena ya Pancasila ini konteksnya memang dalam berbangsa dan bernegara. Jadi ya bagi bangsa kita sebagai Muslim, ya kita juga sebagai warga negara Indonesia.
Jadi harus saling beriringan ya. Harus saling beriringan, betul sekali. Cuman kadang ya sedihnya itu ya Gus Taki dan Kang Amin, kadang ya masih banyak fenomena di mana jangankan beda agama, beda suku dan ras aja bisa terpecah ya semuanya. Nah itu dia. Banyak lah ya fenomena-fenomena pentingnya toleransi di Indonesia ini. Justru bahkan kadang sesama tetangga aja meskipun sama kepercayaannya, tapi beda misalkan pendapat dalam beberapa sisi saja ini bisa jadi terpecah ya, apalagi sosial media. Nah itu dia. Semakin panjang nih ya. Grup, nah itu lebih spesifik lagi sosial media tadi ya, Cak. Nah benar. Kayaknya nanti bisa lanjut lagi kali ya Yan ya. Cak. Ya, sahabat sahur, ini bisa langsung saja, mungkin sudah banyak pertanyaan ya yang mau masuk ke Instagram @sahurtimekompastv. Langsung saja kirim pertanyaannya dan akan dijawab oleh guru-guru kita nanti. Kang Amin, Gus Taki, kita masih ada beberapa pertanyaan sebelum nanti ini kita juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih, dari warganet. Oke. Yang pertama mungkin langsung ke Kang Amin. Pertanyaannya Kang Amin ini terkait dengan apa sih sebenarnya nih Kang Amin manfaat nyata yang bisa kita dapatkan sebagai masyarakat Indonesia jika kita konsisten menjaga toleransi di Indonesia? Ya kalau manfaatnya tentu saja kalau kita bisa saling bertoleransi maka ketentraman, ketertiban, kedamaian, kerukunan itu akan tetap terjaga dan paling penting bagi bangsa Indonesia adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, persatuan dan kesatuan negara Indonesia akan terjamin kalau kita terus menjaga toleransi itu. Terjamin ya? Iya, karena tanpa adanya toleransi itu negara kita terancam terpecah-pecah, baik dalam hal apapun. Bisa dibayangkan. Agama hanya menjadi salah satu simpul kenapa toleransi itu penting. Tapi kemudian juga adalah dukung-mendukung partai atau dukung-mendukung pemimpin itu juga tetap harus memiliki toleransi. Ketika masih kampanye ya boleh, ketika sudah yang satu menang satu kalah sudah diputuskan ya sudah, semua itu juga harus sebagai bentuk toleransi. Ya, itu juga sebagai bentuk toleransi, semua harus mendukung gitu. Karena tanpa itu ya kita terancam. Apalagi kalau dendam terus dirawat dan ditumbuhkan sehingga benih-benih dari perpecahan itu akan terus ada dan bahkan membesar, itu yang mengancam bangsa Indonesia. Nauzubillah ya, berarti ya tadi yang Kang Amin bilang bahwa ya memang harus dipupuk gitu loh, karena kalau enggak ya bisa berantakan semuanya, apalagi dalam toleransi sendiri pun tadi ternyata ada adab-adabnya ya Kang Amin ya. Nah ini mohon izin Gus Taki, ini sebenarnya adakah adab bertoleransi antar umat beragama nih? Mohon izin, silakan Gus Taki. Yang pertama kita harus memaklumi bahwa kita ini memiliki perbedaan. Iya. Tapi bagaimana kita merespon perbedaan ini dengan cara saling menghargai. Yang pertama. Yang kedua, betapapun kita ada perbedaan, maka yang harus kita jaga adalah persatuan. Karena pada dasarnya sikap menghargai itu dalam rangka menjaga persatuan. Kita lebih senang bersatu meskipun ada perbedaan. Yang ketiga, yang paling penting adalah mengedepankan adab atau akhlakul karimah, budi pekerti. Karena dengan tasamu ini adalah bagian dari akhlak, etika, akan tercitrakan keislaman seorang muslim manakala dia bisa memperlihatkan akhlakul karimah. Bagaimana Rasulullah pun memberikan teladan kebaikan dalam menghargai setiap perbedaan. Dan justru meskipun keimanan seseorang itu adalah, kemudian hidayah seseorang itu adalah hak prerogatif Allah, tapi ketika kita mencerminkan, mencitrakan akhlakul karimah, itu bisa jadi menjadi sebab orang lain merasa simpatik terhadap akhlakul karimah. Oke, berarti itu mencerminkan juga akhlak seorang muslim ya, ketika dia tidak bisa ataupun bisa menjaga toleransi sendiri. Jadi memang dari kitanya juga nih ya yang harus memberikan contoh juga ya. Nah, itu dia. Nih, tadi Aceh juga udah nyinggung dikit soal contoh, juga memupuk toleransi. Sebenarnya kalau cara terbaik, saya lanjut ke Gus Taki dulu deh ya, Kang Amin. Memupuk toleransi kepada anak-anak kita dari kecil tuh ada ini nggak sih yang harus diperhatikan, batasan-batasannya? Jangan terlalu memaksakan kah, atau seperti apa baiknya? Gus Taki, silakan. Kita sebagai orang tua, tentu kadangkala kita ingin mengedepankan ego kita sebagai orang tua. Betul kita punya posisi orang tua, tapi bagaimana orang tua itu bisa mengayomi, entah itu anak muda
atau ke anak-anak kita. Iya. Justru ketika kita mengalah itu untuk menang. Ibarat kita tarik tambang, kita mundur dulu untuk menang. Iya. Kalau maju kita kalah. Oh iya, Iya, benar juga benar. Ustaz. Maka dalam konteks ini kita penting belajar mendengarkan anak-anak kita. Dengan demikian dia akan merasa dihargai. Kamu mau apa? Kamu ingin apa? Mau lanjut sekolah kemana? Meskipun kita tentu punya hak veto Iya. untuk menentukan arah dia. Nah, disitulah kita pentingnya bagaimana menerapkan nilai-nilai toleransi kepada anak. Bahwa kita sebagai orang tua dan dia sebagai anak, tentu kita memiliki perbedaan. Tapi bagaimana kita mempertemukan di titik tengah antara keinginan kita dan keinginan anak, diantaranya dengan diskusi, musyawarah, dan itu bagian dari demokrasi. Iya. Dan Itu itu adalah pesan. contoh sederhana dan simpel sekali ya terhadap bagaimana kita mengajarkan toleransi tadi ya, Ca ya. Ya, jadi ya tapi itu juga sih ya. Ini mungkin beberapa orang tua mungkin ada yang seperti itu. Mungkin ini juga pelajaran buat Aca nih Gustaki. Kebetulan Aca udah punya anak juga. Jadi kadang-kadang kita terlalu banyak menuntut keinginan kita kepada anak sehingga kita jadi lupa untuk mendengarkan apa kemauan anak gitu. Nah, itu subhanallah jangan sampai ya. Jangan sampai. Gitu, benar. Nah, ini berlanjut nih masih menjaga toleransi ya. Hal-hal apa saja sebenarnya nih Kang Amin yang harus kita perhatikan untuk mewujudkan sebuah toleransi? Ya, tentu yang pertama, yang paling dasar adalah kita harus meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya itu berbeda. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak manusia yang lahir itu pada fitrahnya masing-masing pasti ada perbedaannya, seperti sidik jari, seperti apa itu namanya gen, itu kan beda-beda. Nah, jangankan saudara, apalagi yang jauh gitu, itu kita yakini harus ada beda. Ya memang beda, orang sukunya beda, itu perlakuannya beda, tindakannya beda, rasa yang mereka miliki juga memiliki perbedaan. Apalagi beda agama, tentu beda kebiasaan, beda keimanan, dan beda cara ibadah dan lain-lain. Nah, itu yang pertama, harus diyakini bahwa memang pada dasarnya fitrah manusia itu ada beda. Itu sudah dari Tuhan. Yang kedua adalah kita perlu saling mengenal. Seperti kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Terus kenal aja banyak yang tak sayang, apalagi tak kenal. Nah, kita orang Islam misalnya dalam hubungan antar umat beragama, orang Islam bagaimana bisa menghormati orang non-Muslim, maka paling tidak setidaknya kita mengenal beberapa tanda bagi simbol agama mereka, sehingga kita bisa menghormatinya. Nah, itu pun sebaliknya, bahwa orang-orang non-Muslim ketika mereka mengenali tanda bagi simbol religi agama Muslim, mereka akan bisa menghormatinya. Oh, ini di sana dihormati, maka kita tidak boleh melecehkannya. Nah, itu harus dikenali, karena terkadang ketika dalam beberapa kasus terjadi pelecehan, kemudian alasannya tidak tahu. Nah, jadi itu juga penting bagi kita untuk mengenalkan simbol-simbol agama kita, kebaikan-kebaikan agama kita kepada orang lain, dan kita juga perlu mengenali simbol-simbol kebaikan bagi agamanya orang lain. Seperti itu. Saya simpulkan juga sedikit Gus, Yana ini ngelihat bahwa yang harus diperhatikan, kita juga harus refleks lagi ke diri kita bahwa sejak lahir pun bahkan saudara kembar gitu ya, sudah berbeda. Lahir maupun sama agamanya, sama keluarga, tapi sudah berbeda secara manusia tadi ya, Kang Amin. Nah, Kang Amin, kalau ada misalkan orang memperlihatkan sisi intoleransi begitu di depan kita, bagaimana sih kita harus merespon itu, menyikapinya? Ya, tentu kalau kasusnya kasuistik, jawabannya tidak bisa general. Tetapi pada intinya mungkin kita bisa mengingatkan dengan cara yang baik-baik. Mas, mohon maaf, ini orang sedang puasa, jangan makan sembarangan. Seperti itu. Itu adalah tindakan kita mengingatkan agar orang lain juga memiliki toleransi pada kita. Bukan kemudian ketika dia kita anggap melakukan kesalahan dan memicu tindakan intoleran, maka itu dihembus-hembuskan, dibuat isu, dipanas-panasi, sehingga terjadi perpecahan itu. Jangan sampai seperti itu. Nah, atau ya mungkin ketika
akan ada satu perayaan keagamaan di satu kampung tertentu, misalnya satu lingkungan tertentu, minta izin dulu atau bermusyawarah dengan yang berbeda keyakinannya. Dulu ya Kang Amin ya. Itu tadi ya sebenarnya tidak saling kenal terjadi juga. hal-hal yang sehingga tidak terjadi hal-hal yang memicu pertengkaran seperti itu. Ya ini masih panjang ya. Seru banget ini seru banget. Bener-bener relate nih sama kehidupan sehari-hari kita ya, apalagi di bulan Ramadan ya, banyak hal-hal aktivitas ibadah yang mungkin bisa terciptanya toleransi antar agama. Ya sahabat sahur, ini langsung saja ya, nanti akan kita jawab pertanyaannya. Mohon sabar menunggu dulu yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke Instagram @sahurtimekompastv. Nah sekarang sahabat sahur, ini sudah terhimpun pertanyaan dari sahabat sahur semua, akan kami tanyakan langsung ke Kang Amin dan juga ke Gustaki. Pertanyaan pertama ini ke Gustaki dari @joko18. Gus, pertanyaan begini, apakah boleh membantu tetangga mempersiapkan perayaan hari raya ketika kepercayaannya atau agamanya ini beda dengan agama kita? Silakan Gus. Baik, pertama seperti yang kita bahas tadi, bahwa ada 3 hal yang mana bagaimana batasan-batasan kita toleransi, diantaranya adalah menghargai prinsip keyakinan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, lalu kita turunkan ke dalam praktek, bagaimana kalau tetangga kita dia punya keyakinan, lalu kita bantu dalam urusan hanya makan-makannya saja, bukan urusan keyakinannya. Itu nggak apa. Maka ini kita tidak menghambatnya, kita mempersilahkannya. Maka dalam hal ini kita juga bisa masuk ke dalam kategori berbuat baik. Dalam urusan keyakinan, itu urusan keyakinan dia. Katakanlah yang paling simpelnya, dia pesan catering ke kita. Kita bermuamalah. Masa orang lain bermuamalah dengan kita, urusan sosial, berbisnis dengan kita, selama itu kita berbuat baik, dia membuat makan kok, dia buat makan dia, masalah keyakinan masing-masing. Tuh. Yang kedua, bagaimana kalau ada tetangga kita memperingati hari keagamaan mereka, kita dengan cara membiarkan saja, itu sudah bagian dari tasamuh. Sehingga kita tidak mengganggunya. Justru itu adalah bagian dari tasamuh, toleransi. Nah, aku tambahin dikit ya Gustaki. Kalau misalkan justru kita tadi mempraktekkan yang tadi itu ya, membiarkan atau membantu asal tidak nyambung ke prinsip keagamaannya begitu ya. Ini apakah kita sebagai umat muslim juga bahkan bisa mendapatkan pahala begitu? Ya. Bagaimana kita berbuat baik? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita berbuat baik kepada binatang pun kita harus berbuat baik. Kepada makhluk yang bukan manusia pun kita berbuat baik, itu mendapatkan kebaikan atas perbuatan baik yang kita lakukan. Dan itu hak prerogatif Allah memberikan pahala kebaikan untuk kita semua. Allah itu. Masya Allah ya Yan ya. Jadi yang tadi seperti Gustaki bilang bahwa dengan kita membiarkan mereka merayakan hari mereka aja itu sudah termasuk kebaikan gitu dan tidak mengganggu mereka ya. Nah, tapi bagaimana ini Gustaki? Kalau dalam hukum mengucapkan selamat hari raya antar agama nih ya kan, bagi kita yang pemeluk agamanya berbeda, itu apakah dibolehkan? Silakan Gustaki. Ini perkara yang debatable. Iya, ini paling banyak yang diperdebatkan. Tuh, dari dulu ya itu sering. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Yang membolehkan silakan, yang melarang katanya tidak boleh. Tapi kita ambil titik temu. Kita ambil benang titik tengahnya. Kalau kita tidak ada kepentingan, ya ngapain kira-kira itu? Ya. Toh ada juga yang mengucapkannya itu dalam tataran berbangsa dan bernegara, itu di antara alasannya dengan mengambil titik tengah apa? Selamat merayakan. Artinya apa? Membiarkan mereka merayakan apa yang mereka yakini. Bukan kemudian kita mengakui tentang keimanan ataupun apa yang mereka yakini. Jadi titik temunya adalah yang paling gampang. Silakan kalau ada kebutuhan, ada kepentingan, ya dan tidak bermasalah, silakan. Makanya para ulama sendiri pun debatable. Silakan saja dipilih mana yang terbaik. Tapi yang paling penting adalah
kita bagaimana menjaga dan mempersilahkan orang yang berbeda itu untuk melakukan apa yang diyakini. Itu sudah dianggap cukup. Oke, itu sudah dianggap Jadi cukup lagi-lagi ya, dengan kita membiarkan mereka melakukan perayaannya itu sudah termasuk toleransi gitu. Betul. Tapi tetap menghargai prinsip kita sebagai pemeluk Tetap agama. menghargai kita. tadi ya, Cak ya. Iya, Nah, ini ada insyaallah. pertanyaan kali ini ke Kang Amin ya, Ya. Kang Amin. Ini Iya. bagaimana sebenarnya hukumnya nih dari pertanyaan sahabat sahur? Jika ada tetangga yang berbeda keyakinan mengajak kita buka puasa di rumahnya. Silakan, Kang Amin. Berbeda keyakinan mengajak kita buka puasa di rumahnya. Ya, benar Kang Amin. Sama sahurnya boleh itu, Mas. Oh ya, sekalian ya. Jadi tidak apa-apa kita berpuasa. Puasa itu tidak mengenal tempat. Ya. Berbeda dengan sholat. Sholat itu harus ada tempatnya, tempatnya suci. Paling tidak sampai di titik sujud itu Ya. semuanya suci. Kalau puasa enggak. Kita boleh puasa di jalanan, kita boleh puasa di rumah tidur, kita boleh puasa yang lebih baik tentu saja misalnya iktikaf di masjid, baca Quran, berzikir, dan kita boleh puasa sambil tetap bekerja. Begitupun dengan buka puasanya. Kita boleh makan di mana saja, asal jangan di tengah jalan, Ya. kita tabrak ya. Betul sekali. Ya. Baru mau Ya. nyamber Kang Benar Amin. juga sih. Jadi boleh buka puasa di rumah sendiri, boleh buka puasa di rumah teman, boleh juga buka puasa di rumahnya mertua, misalnya itu juga boleh. Yang diperhatikan adalah apa yang dimakan ketika buka puasa. Meskipun di rumah teman yang atau tetangga yang keyakinannya beda, kita tetap umat Islam tidak boleh makan makanan yang atau minum minuman yang dilarang dalam agama Islam. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau boleh nggak buka puasa diundang tetangga, ya boleh aja, sama sahurnya juga boleh. Sama sahur ya. Ya, sama sahurnya juga boleh. Masya Allah ya. Oh, Jadi sekali lagi ini sebenarnya membahas toleransi ini memang harus dipupuk sejak dini ya. tuh. Dan harus adanya edukasi pastinya. Dan harus saling mengenal tadi ya, Pasti. kata Kang Amin juga. Jadi supaya tidak ada terjadi fitnah apalagi miskom nih di antara kedua belah pihak. Nah, ini Masya Allah terima kasih banyak sekali lagi untuk Kang Amin dan juga Gus Taki atas ilmunya pada pagi hari ini. Banyak sekali pencerahannya, Cak ya. Iya benar, dan tadi sudah banyak titik tengahnya ya yang sudah Ya. dijelaskan sama guru-guru kita tadi supaya tidak terjadi perpecahan. Ini bahkan jangankan antar agama, sesama agama aja bisa Ya. terjadi perpecahan nih Lagi ya. di sosial media tadi ya. Nah itu, ya ini yang ini pastinya mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan pastinya semoga kita selalu tumbuh dalam keberkahan dan jauhilah perpecahan. Karena sekali lagi adanya agama dan juga Pancasila di Indonesia. Insya Allah bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Allah. Nah, kami juga mengajak kembali kepada sahabat sahur. Ini bisa banget ya mengajak lewat WhatsApp aja ini, kalau ini sosial medianya lebih ke yang positif nih. Berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan dengan cara salah satunya sahabat sahur ini berdonasi dan berzakat untuk UMKM Bangkit di rekening BCA 0680 192677 NU Care Lazisnu, atau bisa langsung scan barcode yang ada di layar kaca televisi Anda. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Kang Amin, Gus Taki atas waktunya selama 1 jam ya, sudah tidak terasa kita membahas mengenai menjaga toleransi di Indonesia. Tentunya kami juga, saya dan Aca berterima kasih atas kesetiaan dari sahabat sahur semua. Tetap di Kompas TV independen terpercaya. Besok kita ketemu lagi hanya di Sahur Time. Insya Allah berkah. Nah, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, saya persilakan kepada Gus Taki. Silakan menutup dengan doa penutupnya, Gus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikanlah kepada kami kasih dan sayang. Dengan kasih dan sayang-Mu tersebut, kami bisa menebarkannya kepada orang-orang yang kami kasihi dan kami sayangi. Baik itu saudara-saudara
kandung kami, kerabat kami, teman-teman kami, dan siapapun. Sehingga kami bisa menebarkan kebaikan dan kebijakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Allah, Ya Adil, Ya Allah, Ya Muqsit, Ya Allah yang Maha Adil, berikanlah kepada kami kemampuan untuk bersikap adil, bersikap bijaksana dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat dengan saudara, kerabat maupun tetangga kami. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Ghaffar yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa saudara-saudara kami yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, Ya Rabbana, di bulan Ramadan, di bulan yang penuh barakah, di bulan yang penuh kasih sayang ini, jadikanlah kami senantiasa memupuk persatuan dan persaudaraan di antara kami, mobil khusus di negeri yang kami cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Ya Rabbana, terimalah amal ibadah kami, terimalah puasa kami, dan terimalah segala bentuk kebaikan kami yang telah kami lakukan. Dan itu semua adalah lillahi ta'ala, karena-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.